Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Selamat Apa pagi, Bu kabar Baco. semuanya? Sehat Ibu. Ya. Baik. Kembali lagi dengan Ibu, nama Ibu Kadek Dwi Septiana. Kebetulan Ibu melanjutkan materi yang tadinya diampu oleh Ibu Ninengah Mega. Nah, pada kesempatan yang baik ini, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, terimalah salam dari Ibu. Om Swastiastu. Sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran, Ibu ingin menyapa satu persatu ini anak-anak Ibu. Ada anak nasib yang sudah mulai kelelahan ini ya. Lelah tidak ini? Ya Bu. Ya, tetap semangat ya. Anak Bambang, Siap Bu. kabar sehat? Sehat. Kemudian ada, Nak Yayan. Ya, ada Nak Sehat, Rahmat, Bu. Nak Bayu, kemudian anakku dia. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi kepemimpinan Hindu. Ya, untuk memulai kegiatan belajar ini agar berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa. Ada yang ingin memimpin kegiatan doanya? Ya, senyum-senyum. Saya tahu semuanya masih malu-malu karena baru awal ketemu dengan saya. Jadi Ibu yang akan memimpin doa. Tapi Ibu berharap minggu depan Nak Bambang ini ya senyum-senyum, mudah-mudahan minggu depan berani untuk memimpin doanya. Ya, Ibu akan memimpin doa. Silahkan cakupkan tangan. Om Purwojata Brahmanam Brahmacari Dharma Wasana Stapo Sedistat Tasmajataram Brahmanam Brahma Cistam Dewasa Sarwo Amerta Sakam. Doa selesai. Ya, pada kesempatan yang baik ini, Ibu ingin menanyakan dulu kepada anak-anak. Kira-kira pengertian pemimpin menurut Nak Dian ini apa ya? Sebelum kita masuk ke materi kepemimpinan Hindu. Pemimpin itu apa sih? Kalau menurut saya pemimpin itu orang yang bisa menjadi contoh atau panutan. Panutan, oke. Coba lihat di grup ya. Ibu akan kirimkan aplikasi ya. Sebentar. Ibu akan kirimkan aplikasi yang dinamakan Mentimeter. Nah, silakan kalian buka. Ada kendala ketika masuk? Sudah bisa masuk? Sudah bisa masuk, Nak Rahmat? Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya. Ya, jadi ada yang menjawab Jenderal Sudirman, ada yang menjawab SBY, ada yang menjawab motivator. Yang menjawab Jenderal Sudirman siapa ini? Saya, Bu. Oh, Nak Yayan. Apa alasannya kok memilih Jenderal Sudirman?
Alasannya karena Jenderal Sudirman adalah pemimpin perang pada waktu itu, Bu. Iya. Jadi tanpa adanya pemimpin yang memimpin perang, nanti yang menyemangati prajurit tidak ada gitu, Bu. Oke, jawaban yang sangat bagus. Nah, untuk lebih memahami apa itu kepemimpinan kaitannya dengan Astabrata, karena kepemimpinan itu erat kaitannya dengan Astabrata yang kita bisa ambil dari kitab Kautilya Arthasastra atau Chanakya. Nah, jadi anak-anak, Ibu akan membagikan video, silahkan disimak, diperhatikan, dan nanti akan ada soal ataupun kuis yang berkaitan dengan video tersebut. Kemudian, bagi anak-anakku yang mempunyai atau mendapat nilai terbaik nomor 1 dan 2 pada urutannya nanti, Ibu akan memberikan ini buku ya. Bukunya judulnya sangat bagus ya, Hindu Menjawab. Di sini akan ada banyak pertanyaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin kalian atau teman-teman kalian yang belum paham tentang arti sembahyang, kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa kok umat Hindu dibakar dan lain sebagainya. Ada di sini. Ya, kalian bisa ambil besok ketika ke sekolah mengumpulkan tugas yang lain. Nah, Ibu akan melanjutkan membagikan video ini apa namanya kepemimpinan. Bentar. Ya, videonya Ibu. Coba sebentar. Coba kalian perhatikan. Tampak videonya? Ada, Bu. Volumenya gimana? Kedengeran suaranya? Apakah suara dari video Suaranya terdengar? kurang terdengar jelas, Bu. Belum terdengar, Bu. Mungkin dibesarkan, Bu, suara. Ya, sebentar. Ya, volumenya. Sudah dengar sekarang? Handsetnya dicabut aja, Bu, biar kedengeran, Bu. Ya, sebentar. Kemampuan untuk membimbing dan menuntun seseorang. Hindu mengajarkan dalam Kautilya Arthasastra tentang tujuan proses kepemimpinan sebagai berikut. Apa yang membuat raja senang bukanlah kesejahteraan, tetapi yang membuat rakyat sejahtera itulah kesenangan seorang raja. Implikasi dari pernyataan ini bahwa tujuan dan makna kesuksesan sebuah proses kepemimpinan adalah apabila tercipta kesejahteraan bagi seluruh anggota organisasi. Bahkan lebih luas adalah kebahagiaan dunia. Sejarah kepemimpinan Hindu
selalu menampilkan sosok seorang pemimpin sebagai keturunan dari dewa. Hal ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin selayaknya memiliki sifat-sifat kedewataan. Sifat-sifat kedewataan adalah menerangi, yaitu dari kata dev yang artinya sinar, melindungi dari kata batara artinya pelindung, pemelihara dari kata Wisnu yang artinya pemelihara. Kepemimpinan dalam Hindu. Dalam agama Hindu, banyak ditemukan istilah yang menunjuk pada pengertian pemimpin. Ajaran atau konsep kepemimpinan atau leadership dalam Hindu dikenal dengan istilah Adipatyam atau Nayakatwam. Kata Adipatyam berasal dari kata Adipati yang berarti raja tertinggi. Sedangkan Nayakatwam dari kata Nayaka yang berarti pemimpin, terutama tertua, kepala. Di samping kata Adipati dan Nayaka yang berarti pemimpin, terdapat juga beberapa istilah atau sebutan untuk seorang pemimpin dalam menjalankan dharma negaranya, yaitu Raja, Maharaja, Prabu, Kesatria, Swamin, Iswara, dan Nata. Di samping istilah-istilah tersebut, di Indonesia kita kenal istilah Ratu atau Datu, Sang Wibuh, Murdaning Jagat, dan sebagainya yang mempunyai arti sama dengan kata pemimpin. Namun, secara terminologi terdapat beberapa perbedaan. Asal-usul seorang pemimpin sebenarnya telah ditegaskan dalam kitab suci Weda, yaitu Yajurveda bab 20 sloka 9. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang secara jelas menyatakan bahwa seorang pemimpin berasal dari warga negara atau rakyat. Tentunya yang dimaksud oleh Yajurveda adalah benar-benar memiliki kualifikasi atau kemampuan. Hal ini sejalan dengan bakat dan kemampuan atau profesi seseorang yang dalam bahasa Sanskerta disebut dengan warna. Kata warna berasal dari urat kata war yang artinya pilihan, bakat dari seseorang. Bila bakat kepemimpinannya yang menonjol dan mampu memimpin sebuah organisasi dengan baik, disebut kesatria. Karena kata kesatria artinya yang memberi perlindungan. Demikian pula yang memiliki kecerdasan tertinggi, senang terjun di bidang spiritual, ia adalah seorang Brahmana. Demikian pula profesi-profesi masyarakat seperti pedagang, bisnismen, petani, nelayan, dan sebagainya. Ya, Ibu akan melanjutkan di menit ke-15, itu kaitannya dengan Astabrata. Jadi silakan nanti diperhatikan ya anak-anak. Ya, dari sini kita coba lihat penjelasannya. Sang Yang Indra, Yama, Surya, Chandra, dan Bayu, Sang Yang Kwera, Baruna, dan Agni, itu semuanya 8. Semua beliau itu menjadi pribadi sang raja. Oleh karena itulah beliau harus memuja Astabrata. Ada perbedaan sedikit antara konsep Astabrata dalam Pustaka Suci Manusmriti dan Kekawin Ramayana. Pada Pustaka Suci Manusmriti disebutkan Pertiwibrata, sementara itu pada Kekawin Ramayana disebutkan Kwerabrata. Semua raja harus memuja Astabrata ini, karena Astabrata ini merupakan 8 landasan sikap mental bagi seorang pemimpin. Adapun 8 bagian Astabrata tersebut adalah: 1. Indrabrata, kepemimpinan bagaikan Dewa Indra atau Dewa Hujan,
di mana hujan itu berasal dari air laut yang menguap. Dengan demikian, seorang pemimpin berasal dari rakyat harus kembali mengabdi untuk rakyat. 2. Yamabrata. Kepemimpinan yang bisa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bagaikan Sang Yang Yamadipati yang mengadili Sang Suratma. 3. Suryabrata. Kepemimpinan yang mampu memberikan penerangan kepada warganya, bagaikan Sang Surya yang menyinari dunia. 4. Candrabrata. Mengandung maksud pemimpin hendaknya mempunyai tingkah laku yang lemah lembut atau menyejukkan bagaikan sang candra yang bersinar di malam hari. 5. Bayubrata. Mengandung maksud pemimpin harus mengetahui pikiran atau kehendak rakyat dan memberikan angin segar untuk para kaula atau wong cilik, sebagaimana sifat sang bayu yang berhembus dari daerah yang bertekanan tinggi ke rendah. 6. Baruna Brata. Mengandung maksud pemimpin harus dapat menanggulangi kejahatan atau penyakit masyarakat yang timbul sebagaimana Sang Yang Baruna membersihkan segala bentuk kotoran di laut. 7. Agni Brata. Mengandung maksud pemimpin harus bisa mengatasi musuh yang datang dan membakarnya sampai habis bagaikan Sang Yang Agni. 8. Kwera atau Pertiwi Brata. Mengandung maksud seorang pemimpin harus selalu memikirkan kesejahteraan rakyat sebagaimana bumi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia dan bisa menghemat dana sehemat-hematnya seperti Sang Yang Kwera dalam menata kesejahteraan di Kahyangan. Ya, kita sudah melihat video pembelajaran kaitannya dengan Astabrata. Jadi, Ibu akan sedikit menjelaskan apa itu Astabrata adalah 8. Jadi, Asta itu 8 ya anak-anak ya. Asta itu 8, kemudian Brata itu tingkah laku. Jadi, tingkah laku kepemimpinan yang ada 8 yang perlu kita contoh perilakunya. Kemudian, untuk melihat Astabrata ini ada pada kitab apa, itu kitab Kautilya, Canakya atau Artasastra. Jadi kita bisa melihat sebenarnya apa saja hal-hal yang mulai dari Indra, Bayu, Surya itu yang patut kita contoh seperti itu. Nak Bayu, ada pertanyaan atau yang lain? Ada yang ingin ditanyakan tentang video tadi? Ada, Bu. Ya. Bu, mau nanya, Bu. Kalau itu tadi kan menampilkan tentang video Mahabharata ya, Bu ya. Ya. Nah, kalau di India itu figur pemimpin yang patut kita contoh itu siapa ya, Bu ya? Terima kasih, Bu. Ya, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi untuk di India, karena agama kita awal muasalnya itu kan dari India. Banyak sekali hal-hal atau pemimpin-pemimpin yang patut dicontoh. Nah, salah satunya itu adalah Mahatma Gandhi. Ada yang sudah pernah lihat fotonya? Sudah, Bu. Sudah. Gimana itu? Wajahnya tampak seperti gimana, Pak Yayan? Nak Yayan. Wajahnya kalau dilihat Coba sepintas masih ingat nggak Nak Yayan ini? Pakai kacamata, teduh sekali ya. Iya. Pakai selendang putih biasanya kalau di gambarnya itu, Bu. Selendang putih. Nah, kalau Ibu, ini Ibu tampil tidak PPT Ibu? Tampil, Bu. Ya, coba. Ini siapa? Ini Mahatma Gandhi, Bu. Ya. Nah, Kalau itu kebiasaan dari kita biasanya menyebutnya hanya Mahatma Gandhi. Tapi sebenarnya nama lengkap beliau adalah Mahatma Karamchand Gandhi. Beliau itu adalah pemimpin di India, pemimpin Hindu yang patut dicontoh karena apa?
karena memajukan atau berusaha memberikan kemerdekaan untuk India dengan jalan kedamaian. Bahkan beliau ini sempat rela tidak makan dan minum demi aspirasi agar diterima itu. Jadi intinya jangan sampai tawuran, jangan sampai ribut-ribut itu. Jalannya beliau rela berpuasa agar pemimpin yang lain juga mau mendengarkan pesan-pesan atau amanat dari beliau ini. Nah, anak-anak, itu adalah video pembelajaran singkat yang dapat Ibu tampilkan. Untuk lebih mengetahui, Ibu akan mengevaluasi materi ini melalui kegiatan kuisis. Jadi Ibu akan meminta kalian untuk bergabung menyelesaikan soal, jumlahnya hanya 10. Nah, Ibu yakin jika nanti kalian tadinya memperhatikan, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dengan tepat. Silahkan di kolom chat sudah Ibu tampilkan link kuisis. Nah, jadi silahkan masuk. Kita akan mulai mengerjakan. Apakah sudah masuk semua? Belum, Bu. Baru 3 orang, Bu. Ya, Ibu tunggu. Bu, bisa di-share lagi linknya, Bu? Ya, sebentar ya. Yang 784 ya Bu, bahkan ya. Ya, sebentar. Nah, ini anak-anak coba masuk ke link yang baru ya. Soalnya Bu masuk ke yang pertama agak sulit ini. Ini yang ujungnya 3095. Siap, Bu. Apakah terlihat apa yang Ibu tampilkan? Sudah Bu. Terlihat ya? Ya, baru 2. Ayo, siapa lagi nih? Pakai link yang paling terakhir ya, anak-anak. Ya, sudah 4. Ada Nak Yayan. Ya, sudah 5. Sudah cukup ya? Ya, kita akan mulai. Sudah siap ini? Siap Ya, Bu. Ibu hitung mundur ya. 3. Ingat ya, siapa yang mendapatkan nilai besar, urutan pertama dan kedua akan mendapatkan buku dari Ibu. Kita hitung mundur, 3, 2, 1.
Ya, Nak Bayu. Urutan pertama. Disusul Nak Nasib. Ya, bagus sekali. Ya, Nak Bambang menyusul. Ayo jangan sampai salah, Nak Rahmat. Fokus, fokus. Nak Bambang memimpin, Nak Nasib. Ya, Nak Nasib memimpin terus. Ayo, Nak Dian, susul. Ya, Nak Nasib memimpin. Ayo disusul, disusul. Urutan pertama masih Nak Nasib, kemudian Nak Agustian. Ya, Nak Yayan memimpin. Wah, Nak Rahmat menyusul, Nak Nasib memimpin. Ya, persaingan sangat sengit ya. Ya, terus Nak Nasib. Ayo anakku Dian. Semangat. Perolehan nilai tertinggi baru di Nak Nasib, kemudian Nak Yayan. Ya, apakah sudah anak-anakku? Saya sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Ayo, yang lain. Ibu tunggu. Ayo, anakku Dian, segera disusul.
Apakah sudah semuanya? Ya, Sudah, sepertinya Bu. masih ada yang mencoba ya. Sudah, Bu. Ya. Ya, untuk kuis di Quizizz ya sangat terlihat sekali ya dengan nilai 5.380 didapatkan oleh Nak Nasib, kemudian yang kedua Nak Agustian 5.330, kemudian Nak Bayu, kemudian diikuti oleh Nak Rahmat, urutan kelima dan Nak Bambang, dan keenam Nak Dian. Ya, jadi tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Jadi sudah sah ya buku ini. Buku yang pertama punyanya Nak Nasib, buku kedua punyanya Nak Yayan. Ya, selamat sekali lagi. Ibu sangat senang kalian bisa memimpin melalui Quizizz ya. Oke. Untuk kegiatan hari ini, nah ini ada masih musiknya siapa ini ya? Musiknya Ibu ya? Iya, Bu. Ya, sebentar Ibu matikan dulu. Ya, ini musiknya bikin berisik ini. Tapi asik loh, Bu. Asik ya? Bu, absennya di mana, Bu? Untuk absen nanti Anak Bayu udah keburu-buru mau pulang ini. Iya, Ya, Bu. jadi untuk soal tadi hanya mengevaluasi ya, Ibu ingin tahu sejauh mana kalian dapat menyerap materi. Untuk tugas selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan ada tugas terkait dengan materi. Nah, coba lihat. Nah, ini ada tugas ya, dikumpulkan. Nih, tanggal 20 Oktober, apakah bisa dilihat PPT Ibu? Bisa, Bu. Nah, Ibu akan coba membacakan, buatlah rangkuman mengenai pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Yang kedua, jelaskan pengertian astabrata dan bagian-bagiannya. Kemudian yang ketiga, sebutkan pemimpin, idola kalian, dan apa alasannya. Kurang lebih seperti kalian merangkum pelajaran hari ini yang kalian dapatkan. Kemudian kirim rangkuman tersebut ke email Ibu ya. Batas terakhir tanggal 20 Oktober. Ya, terima kasih. Untuk hari ini bagaimana perasaan kalian? Senang atau tidak belajar agama Hindu? Senang, Bu. Ya, jadi Ibu ingin menarik kesimpulan bahwa astabrata erat kaitannya dengan kepemimpinan Hindu. Karena apa? Astabrata adalah 8 contoh yang sebenarnya menitik beratkan pada perilaku yang diharapkan, seperti indera, surya, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana seorang pemimpin itu dapat menjadi arah seperti dev atau surya atau sinar, menjadi pencipta, pemelihara, pelebur. Itu perwujudan dari Trimurti seperti itu. Nah, Ibu rasa untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini cukup ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anakku? Bu, absennya, Bu. Ya, untuk absen, Ibu akan kirimkan sebentar. Ya, absennya. Nah, ini ada nih. Ini kalau Nak Bayu nggak absen, dia nggak mau ini exit ini. Bentar. Nah, di kolom chat ya, di kolom chat ada link absen ya. Ibu harap link ini dapat diisikan pada hari ini. Jadi untuk besok sudah tidak Ibu terima lagi begitu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.
ingat dikerjakan tugasnya, tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Dan Ibu akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan salam Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.